Anxious attachment itu fight, kan dia ada kekosongan di dalam dirinya ya, jadi dia akan dependent, cari, haus akan emotional attachment, haus akan keintiman. Istilahnya bucin, tahu bucin? Budak Jadi cinta, iya budak kalau cinta. pacaran tuh karena kan nggak dapat keintiman di masa 0 sampai 2 tahun, maka dia di usia SD pun cari pacar, gonta-ganti pacar, usia SMP pun cari pacar untuk mengisi emotional attachment yang tidak terbentuk di masa kecil. Oke, jadi butuh validasi, pacaran ganti-ganti karena sebenarnya dibutuhkan adalah keintiman intimacy yang terbentuk di usia 0 sampai 2 atau kebalikannya, flight. Kalau flight itu kan gini, merasa ditinggal, abandonment, takut ditinggal. Jadi daripada nanti saya ditinggal lagi, kayak itu kan tertanam ya. Lebih baik saya jangan membangun hubungan, lalu mengisolasi diri. Lalu jadi super dependent, very dependent. Apa-apa yang over itu sebenarnya ada isu di dalam diri kita. Semoga bisa menjawab ya. Iya, terima kasih. Dan siapa yang angkat tangan? Itu nggak boleh gitu, itu nggak boleh. Tunggu. Mungkin sama ngomongnya, karena mungkin di naturally ya kita di negara orang ini sebagai orang tua kita mesti balik kerja. Very early in the child age of the kids ya. Biasa antara 3 sampai 6 bulan. Sudah ditinggalkan, mereka dititip ke daycare. Jadi ada kemungkinan faktor pengasuh ini berganti-ganti. Nah, itu kalau jadi kemungkinan besar kita semua ada kena lah ya gitu ya, ada problem ini kan gitu. Kitanya atau anak kitanya? Ya anak kita berarti ya, karena anaknya Kalau kitanya gimana? Kalau saya juga gitu Nah, sebenarnya. iya kita juga perlu tahu kitanya ya, karena ini akan berdampak kepada relationship antara husband and wife-nya. Jadi gitu. benar. Jadi kita bisa menuntut, bisa controlling partner kita karena kita ada emotional need yang defisit. Iya, ataupun kita dengan partner nggak bisa share heart to heart. Jadi ada barrier karena di 0 sampai 2 tahun itu tidak terbentuk, atau ketika kita sama partner walaupun udah menikah, kita ada merasa ada yang kosong, emptiness di hati dan merasa nggak disayang padahal partner udah baik sama kita. Itu karena 0 sampai 2 tahun itu defisit. Dulu saya seperti itu, tapi waktu saya aware, akhirnya saya begitu kita aware tentang diri kita itu healing loh. Begitu kita aware. Jadi saya bisa melihat partner saya itu benar-benar love me. Kalau dulu udah baik pun saya merasa kayaknya dia nggak love saya, dia nggak sayang sama saya karena emotional attachment yang miss itu mempengaruhi sepanjang hidup. Tapi begitu kita aware itu kita bisa be healed. Ya. Oke, jadi itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan kedua, bagaimanakah mengatasi avoidant attachment ini. Jadi realize ya Ci. Oke, kalau kita perlu aware bahwa kita miss di area ini. Lalu karena kita aware, kita jadi ketika mulai over dependent atau butuh validasi, kita bisa remind ourselves ini karena emotional attachment yang miss dulu dan kita bisa berespon dengan berbeda. Merespon dengan berbeda ya, jadi responnya berbeda. Kalau dulu mungkin menuntut ataupun kita nggak mau membangun relationship dengan deep gitu ya, tapi kita akan mengusahakan yang berbeda. Di situ berubah, tapi perlu aware dan accept bahwa kita punya isu di area itu. Kalau misalnya dengan anak-anak, kita bisa mulai, walaupun udah lewat nih anak kita ya, udah lewat anak kita, tapi kita bisa mulai dari nanti yang nomor 2, communication heart to heart. Jadi membangun kembali emotional attachment, tapi dengan communication yang heart to heart. Iya, nanti kita ini akan bahas. Tapi kan kita ada dilema, kita perlu kerja. Jadi anak kita kan ditinggal. Nah ini saya nggak bisa bilang which one is better, tungguin anak atau kerja karena semua family kan punya konteks dan kebutuhan yang berbeda. Tapi kalau tahu ini didiskusikan bagaimana solusinya. Walaupun masing-masing solusi ada resiko. Misalnya begini, oke, kalau misalnya salah satu parentsnya take care anak untuk membangun emotional attachment-nya, berarti kan resikonya income-nya iya, berkurang, tapi kan income-nya jadi berkurang. Tapi kalau misalnya perlu income, mau nggak mau anak jadinya dikasih ke daycare, hal ini mau nggak mau resiko yang perlu dihadapi, tapi bagaimana yang terbaik lah disepakati antara suami istri. Minimal tahu ya kebutuhan ini.
Oke. Theo, itu ada kena atau ada tambahan? Ada tambahan. Iya, sudah. Oke. Boleh, boleh. Boleh dijelasin lagi nggak itu konsep of the sole caregiver? Kalau misalkan between mom and dad, Iya. suami sama istri, apakah itu considered as Sama. atau itu Oh, oke. harus dipilih nih? Oke, it's okay. Walaupun they care, tapi yang penting satu orang, jangan ganti-ganti. Kalau di rumah, Antaranya kalau bapaknya yang jenis Atau soul care atau nggak apa-apa, mamanya, nggak apa-apa, masalah. nggak masalah. Bisa dianswer, ya. Kalau bisa ada satu yang dominan, jangan gonta-ganti terus. Ya satu yang paling banyak bersama dengan dia, karena itu memang needs-nya di situ. Mom or dad, tapi salah satu yang memang lebih dominan terus sama dia gitu ya. Ya. Jadi nanti kalau ada kertas, tulis satu strike one. Nah, nanti kita berikutnya strike two. Nah, kita lihat berapa banyak strike-nya gitu ya. Nah, just joking. Yang penting gini, waktu anak itu misalnya nangis, kemudian minum susu, mandi, itu ada satu orang yang memang take care, yang konsisten, cukup konsisten di situ. Yang dia akan bangun the first relationship dengan seseorang. Iya. Okay. Walaupun tidak 24 jam ya, tapi ada yang dominan. Iya. Wah, udah mulai perang. Nah, just kidding ya. Ya, tapi oke. Tapi oke. Bukan berarti ya. Bukan berarti kalau mamsnya yang lakukan lalu papanya terserah. Enggak, bukan berarti begitu juga sih. Ya. Oke, saya tambahkan sesuatu ya, boleh nggak di sini? Boleh. Dan ini penting loh. Oke, boleh. Minta bantuan. Boleh. Tentang antara papa sama mama ya. Iya. Ini boleh dibuka. Nah, ini pas bahas rule-nya papa. Oke. Ya. Oke. Papa dan mama. Oh, oke. Oke. Coming. Oke. Ya, udah. Saya gambar dulu. Ini papa. Oke. Ini mama. Oke. Papa. Ini mama. Ini dari persepsi yang lain ya. 0, 1, 8, 9. Oke. Nah, ini anak akan belajar sexual identification. Kalau dia anak perempuan ya, dia akan belajar sexual identification dengan papanya, beda jenis kelamin. Kalau dia anak laki-laki, dia akan belajar sexual identification dengan mamanya. Jadi gini, sexual identification itu adalah bagaimana nanti melihat lawan jenis yang beda jenis kelaminnya. Dan bagaimana dia akan memperlakukan lawan jenis itu dari pacaran sampai menikah. Anak perempuan, kalau anak laki-laki dilihat 0 sampai 8 tahun kalau mamanya dominan, lalu galak, terus mengerikan gitu ya. Oh ini benar loh, nanti anak laki-laki itu akan lihat wanita itu adalah orang yang mengerikan. Itu tertanam. Dan lalu itu kan sexual identification. Oh tertanam wanita itu mengerikan. Nanti waktu menikah, dia akan menjadi suami yang takut sama perempuan, takut sama istri. Nah, atau dia tuh ada wound dengan mother wound, wanita mengerikan, dia besok-besok saya nggak boleh ditindas,
Jadi nanti waktu menikah dia jadi menindas istri. Nah, that's why relationship antara anak dengan beda jenis kelamin itu penting gitu. Sama juga perempuan lihat papanya. Kalau papanya nggak setia, selingkuh gitu ya, nanti dia akan berpikir laki-laki seperti itu. Dan itu akan tertanam, oh laki-laki tukang selingkuh, laki-laki nggak setia, nanti daripada saya diselingkuhi lebih baik saya nggak usah menikah. Jadi kalau misalnya ketemu dengan yang nggak mau menikah dan sebagainya, perlu explore relationship dengan parents-nya, terutama yang beda jenis kelamin. Atau nanti dia udah menikah, lihat suaminya pulang terlambat, jangan-jangan selingkuh, karena hal ini sudah tertanam di usia 0 sampai 8 tahun, gimana relasi dengan orang tua yang beda jenis kelamin. Jadi kalau miss salah satu kan sexual identification-nya ada yang miss juga ya, oke. Dan kalau miss nggak ada orang tua, dia akan ketemu dengan lawan jenis mana yang akan tertanam. Sekarang kalau 9-17 itu akan belajar role. Dia akan belajar gini, anak laki-laki akan belajar sama papanya, anak perempuan akan belajar sama mamanya. Anak perempuan akan belajar sama mamanya bagaimana menjadi moms, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, nanti membangun kehidupan menjadi mama ya. Tapi kalau anak laki-laki akan belajar bagaimana mengambil keputusan, memimpin, dan memiliki perasaan dan pikiran seperti laki-laki, itu belajar dari papanya di usia seperti ini. Tapi banyak yang kebalik ya, moms itu anak sampai teenagers pun kita tetap nempel sama dia. Kan kita nggak mau anak laki-laki itu menyerap kefeminiman dari mamanya ya. Karena mamanya nggak kasih ruang anak laki-lakinya dengan papanya atau dengan mentor-mentor di gereja. That's why perlu mentor-mentor di gereja karena anak akan belajar role seperti itu. Semoga ini bisa membantu ya. Oke. Wow, terima kasih. Ini extra nugget banget yang ini ya. Oke, dijawab nggak Theo? Menjawab? Ya? Yes. Jawab ya. Oke, ya. Oke. Oke, nah banyak sekali pertanyaan tentang babies ini backgroundnya. Pertanyaan berikutnya tentang sleep training. Yes. Nah, apakah konsep dibiarkan menangis itu akan membawa efek insecurity dalam? Yes, ya. Jawabannya yes. Nggak ada lagi yes but nggak ada ya? Nggak. Okay. Karena begini, karena anak di usia 0 sampai 2 tahun ya. Di usia 0 sampai 2 tahun kita lihat dia itu menangis karena apa? Karena kan dia belum bisa ngomong. Jadi dia menangis karena lapar, kebutuhannya kita ikuti dan banyaklah dipeluk. Banyaklah dipeluk, ya. Selama sampai 1 tahun lakukan itu dan nggak apa-apa. Justru semakin banyak dipeluk, semakin banyak diikuti kebutuhannya, kebutuhannya ya needs-nya ya, maka dia itu akan fulfill di sini dan dia akan lebih bisa mandiri. Iya, jadi nggak tadi yang ada masalah di emotional attachment-nya. Tetapi nanti kalau udah usia 1 tahun, 2 tahun, kita mulai latih pelan-pelan, dia minta apa, kalau dia minta nggak dapat tapi dia nangis, nah itu bisa, kita nggak selalu harus kasih, karena dia perlu belajar bahwa nggak semua yang dia mau dia dapatkan, tetapi bertahap. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya sudah dijawab sama Ibu Liana bahwa metode yang paling benar adalah di address need-nya gitu. Jadi dipeluk gitu, di comfort for dari 0 sampai 1 tahun. Iya. Nah, ini kan selalu ada pertentangan pandangan. Betul. Ada keluarga yang mengikuti konsep the baby have to self-soothe. Jadi belajar untuk meng-comfort diri sendiri. Itu gimana, apakah boleh tetapi pada waktu tertentu seperti 1 tahun ke atas? Betul. Gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana anak-anak itu bisa express emotion juga. Jadi jangan langsung, jadi kenapa kita belajar yang tadi? Karena kalau too early, anak itu belum siap. Jadi kalau kita tahu bahwa emotional needs-nya itu adalah kedekatan, emotional attachment, kita penuhi di area itu. Lalu pada saat mulai disiplin yang tadi tuh, yang umur 1 sampai 2, it's okay, 1,5 sampai 5, nah di situ baru mulai dia kasih ruang, space untuk explore, tapi ada batasannya. Nah ketika dia melewati batasan, dia tahu dia sudah melewati, baru dapat konsekuensi di disiplin. Kalau dia minta sesuatu, mamanya udah atau papanya say no, lalu dia guling-guling, tantrum,
Berarti kan sebenarnya bukan karena kebutuhannya dia lapar dan sebagainya. Dia want something tapi dia memaksa. Di situ kita bisa udah say no, tidak. Walaupun dia guling-guling, it's okay, biarkan dulu. Kemudian kita bilang, mama udah bilang tidak, jadi ini tidak gitu. Dan dia perlu belajar no juga. Ya di usia tadi, usia disiplin itu 2-5 ya. Tapi kalau bahas bagaimana disiplin dengan detil, wow itu berbeda lagi. Oke. Thank you. Nah ini pertanyaan berikutnya nih mengenai mentor nih atau orang tua yang mungkin anaknya sudah terlanjur terluka. Nah sekarang kalau sudah tahu masalahnya gitu kan, mungkin sudah tahu sumber masalah anaknya behaviornya kayak begini, gimana kita bisa membantu mereka untuk improve? Oke, dia sudah bisa diajak bicara belum? Beda ya. Ini 5 menit lagi. Kurang banget. Okay. Kurang tahu saya Bu. Ini kita anggap udah bisa diajak ngomong. Udah bisa diajak bicara, ya. Oke. Kalau udah bisa diajak bicara, kita tuh kan udah tahu nih. Ya, udah terlanjur. Coba tahu sebelumnya. Ini anak kita tuh sudah lewat gitu ya, sudah miss gitu, pasti ada. Walaupun kita udah belajar tetap aja kita nggak sempurna, pasti kita do mistakes lah ya. Kita perlu loh ambil waktu untuk ngobrol dari heart to heart. Wah mama nih baru belajar, ternyata mama tuh ada hal yang perlu improve, mama salah. Kamu boleh cerita nggak, kamu yang nggak suka sama mama apa? Tanya loh apa yang kamu nggak suka sama mama. Tapi perlu siap, misalnya anak kita bilang, iya dulu tuh waktu diantar ke sekolah, ditinggal. Kalau anak kita cerita, jangan bela diri, jangan klarifikasi, jangan. Walaupun kita merasa nggak salah, itu untuk kebaikan dia, jangan. Justru tanya, oh kamu perasaannya gimana waktu itu? Nanti dia bisa bilang saya sedih, saya marah. Oh oke. Mama minta maaf ya. Mau nggak kamu memaafkan mama? Mama perlu dimaafkan. Itu rekonsiliasi. Nanti anak cerita satu kejadian. Lalu anak akan belajar memaafkan kita. Tapi nggak usah bela diri lagi, nggak usah klarifikasi. Ini untuk kebaikan kamu, bla 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 bla. Jangan, nanti anak merasa nggak didengar. Tapi kan kita orang tua kan begitu kan? Iya. Nanti begitu dia cerita satu, besok dia akan cerita lagi yang lain. Iya waktu itu mama seperti ini saya nggak suka. Oke, how do you feel? Tanya. Oke, mama minta maaf ya. Balik lagi, mama perlu dimaafkan. Udah, nggak perlu bela diri. Nanti kalau dia cerita 50, sama-sama lakukan yang sama. Justru kalau dia bisa cerita, itu dia akan be healed loh. Iya. Nanti kita akan bahas di yang berikutnya ya, discipling emotion. Ya, semoga menjawab. Terus kalau misalnya nanti ada yang terlewatkan, ya udah mulailah kita lakukan sesuai dengan usianya. Jangan sampai emotional attachment-nya tidak terbentuk, lalu udah usia remaja, kita pengen menebus emotional attachment yang hilang, lalu kita jadi controlling dan jadi nempel banget sama dia. Kan waktunya udah beda. Kadangkala yang udah lewat kita menebusnya hari ini dengan cara seperti anak kita seperti 0-2 tahun. Jangan loh ya. Nanti itu kan akan kebalik. Lakukan aja sesuai dengan usianya. Walaupun yang tadi udah lewat. Cukup paham ya? Nanti kadangkala berusaha menebusnya di anak kita udah gede. Nanti anak kita yang udah gede diperlakukan seperti anak kecil. Dulu waktu kecil kita sibuk gak kasih makan, gak suapin. Nanti begitu udah menikah, kita controlling, siapin makanan dan sebagainya, intervensi. Wow, nanti menantu sampai jadi pusing. Karena kita berusaha menebus di masa kecil tapi di usia anak sekarang. Beda ya? Oke, seperti itu. Makasih. 0. Jadi terakhir nih kalau suaminya atau istrinya suka telat jemput anaknya, sikut sekarang. Coba. Oke. Kita nggak go through semua, entar saya akan coba untuk find time again. I think it's very useful, very helpful Ibu. Kita mau go to the next session ya. Ya, nanti ini semoga terjawab di next session ya. Next session ya. Oke. Oke, makasih. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih.